Ya, setelah resmi mengamankan Denzel Dumfries dari Inter Milan, Barcelona terus bergerak cepat di bursa transfer musim ini. Di mana terbaru, mantan pemain Manchester United, Marcus Rashford, tampak sudah berada di Catalan dan selangkah lebih dekat gabung ke FC Barcelona. Menariknya, kedua pemain ini punya keinginan yang sama, main di tim Barcelona. Bahkan Rashford yang sebelumnya bermain di Aston Villa, siap mendapatkan pemotongan gaji lebih kecil demi mengembalikan karirnya yang sempat meredup. Dan dengan bergabungnya Marcus Rashford dan Denzel Dumfries, sayap Barcelona makin menawan musim depan. Apalagi sebelumnya, mereka punya Rafinha dan Lamine Yamal yang tampil memukau pada musim lalu. Lantas seperti apa rencana Hansi Flick untuk menguasai Eropa musim depan? Mari kita ulas selengkapnya. Barcelona, welcome to Barcelona. Are you happy? Ya, harus diakui kalau musim 2024-2025 kemarin, FC Barcelona menutup perjalanan dengan fenomenal. Berbekal skuad yang mayoritas merupakan lulusan La Masia dan masih sangat muda, Flick mampu mengubah skuad Barca muda ini menjadi monster pembunuh yang mematikan. Mereka pun berhasil meraih treble domestik La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España, serta menyapu bersih 4 laga El Clasico melawan Real Madrid. Namun kegagalan di Liga Champions setelah kekalahan dramatis dari Inter Milan dapat menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam memperkuat kedalaman skuad serta mentalitas tim. Ya, dalam hal ini, Barca jelas butuh pelapis yang seimbang, sehingga saat pemain utama, misalnya Lamine Yamal atau Rafinha nggak main, kekuatan Barca tetap sama. Di mana selain itu, Barca juga butuh pemain matang dengan mentalitas juara untuk menjaga momen-momen krusial di laga besar. Melihat hal tersebut, pelatih Hansi Flick bersama Direktur Olahraga Deco menyadari pentingnya memperkuat skuad tanpa mengorbankan identitas tim yang mengandalkan pemain muda di musim lalu. Dan tumpuan utama skuad tetap akan ada pada pemain-pemain muda Barca yang tampil gemilang musim ini, layaknya Lamine Yamal di sektor lini serang, Pedri di tengah, dan Pau Cubarsí di lini belakang. Nah, untuk itu, Barcelona tengah membidik pemain-pemain berpengalaman yang dapat meringankan beban dari pemain muda Barca. Mulai dari posisi winger, di mana Lamine dan Rafinha nampak masih membutuhkan pelapis yang sepadan. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, saat Barcelona secara satset langsung mengamankan pemain berpengalaman seperti Denzel Dumfries dari Inter Milan dan juga Marcus Rashford dari Manchester United. Dumfries udah done deal, sedangkan Rashford udah berada di Barcelona untuk melakukan tes medis. Rencana Hansi Flick datangkan Rashford. Kedatangan Marcus Rashford ke Barcelona menandai babak baru dalam karir sang pemain. Penyerang Manchester United itu sudah tiba untuk merampungkan proses peminjaman ke klub Katalan. Fans mungkin membayangkan Rashford akan langsung jadi starter, tapi rencana Hansi Flick diyakini berbeda. Sang pelatih punya pendekatan yang lebih tenang dan strategis. Alih-alih jadi tumpuan utama, Rashford disiapkan sebagai amunisi penting dari bangku cadangan. Perannya akan lebih sebagai pemecah kebuntuan ketimbang pemain inti yang dimainkan sejak awal. Sementara itu, Rashford sendiri akan difokuskan Hansi Flick untuk bermain di pos sayap kiri, bukan striker nomor 9. Ya, meski kita tahu kalau Rashford punya kemampuan bermain sebagai penyerang tengah, Rashford tak akan diplot sebagai pelapis Robert Lewandowski. Flick masih mempercayai posisi nomor 9 kepada sang striker Polandia.
Ferran Torres juga masuk daftar sebagai opsi tengah, ditambah kemungkinan eksperimen Dani Olmo sebagai false nine. Jadi tidak ada ruang bagi Rashford untuk bersaing di posisi tersebut. Flick melihat Rashford lebih cocok dimainkan di sisi kiri. Dari sana, ia bisa memotong ke dalam, menciptakan peluang, dan memanfaatkan ruang dengan kecepatannya. Rashford bisa jadi kartu as Barcelona musim depan. Untuk saat ini, Barcelona sudah punya dua pemain sayap utama yang sedang on fire, yakni Rafinha dan Lamine Yamal. Keduanya jadi pilihan utama Flick untuk mengisi sisi lapangan. Dengan kondisi seperti itu, Rashford harus bersiap menjadi pelapis. Ia perlu menunjukkan performa terbaik setiap kali mendapatkan menit bermain. Namun, dengan jadwal yang padat musim ini, Flick menyadari pentingnya rotasi. Rashford akan jadi bagian penting dari rotasi tersebut, terutama saat butuh dorongan ekstra di babak kedua. Selain itu, Flick mempunyai pemain yang bisa mengubah jalannya laga dari bangku cadangan. Rashford termasuk dalam kategori itu, pemain yang bisa memberi impak cepat. Saat lawan mulai kehilangan tenaga, Rashford bisa memanfaatkan celah lewat dribble dan akselerasi. Ia cocok untuk mengisi momen-momen penting, bukan harus tampil sepanjang 90 menit. Rashford juga bisa dimainkan sebagai striker dalam keadaan darurat. Namun, fokus utama tetap di sayap, agar tim tidak kehilangan bentuk permainan yang sudah dibangun. Kesimpulannya, Rashford ini bisa jadi kartu as bagi Barcelona saat dirinya benar-benar dibutuhkan oleh Hansi Flick musim depan. Misi Barcelona, kuasai sepak bola Eropa. Dengan pemain seadanya, Hansi Flick mampu mengubah skuad Barca muda ini menjadi monster pembunuh yang mematikan. Mereka pun berhasil meraih treble domestik La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España, serta menyapu bersih 4 laga El Clasico melawan Real Madrid. Dan dengan bergabungnya sejumlah pemain baru seperti Denzel Dumfries dan juga Marcus Rashford, Barcelona berencana tampil jauh lebih baik dari musim lalu, terutama misi mereka untuk menjuarai Liga Champions yang gagal mereka dapatkan pada musim lalu. Hansi Flick masih incar satu bek sayap baru. Setelah sukses mengamankan jasa Marcus Rashford, pelatih Barcelona Hansi Flick kini memiliki target lain. Ia dilaporkan ingin mendatangkan satu amunisi baru lagi sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut laporan dari Sport, Hansi Flick ingin menyempurnakan bisnis transfernya pada musim panas ini dengan merekrut seorang bek sayap. Posisi ini dinilai olehnya masih membutuhkan tambahan kualitas. Namun, setiap pergerakan transfer Barcelona selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil penjualan pemain. Selain itu, mereka juga masih harus berjuang untuk bisa memasukkan dana sebesar 100 juta euro dari sewa kursi VIP ke dalam neraca keuangan mereka. Dan juru taktik asal Jerman itu dilaporkan lebih memprioritaskan perekrutan pemain baru di sisi kiri pertahanan. Ia secara spesifik ingin mendatangkan seorang bek kiri baru yang berkualitas untuk skuadnya. Nama yang disebut berada di posisi terdepan untuk bisa direkrut oleh Barcelona adalah bek andalan Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. Ia dinilai sebagai sosok yang sangat ideal untuk bisa melengkapi skuad asuhan Hansi Flick. Jika berhasil didatangkan, Alejandro Grimaldo akan bersaing secara langsung dengan Alejandro Balde untuk memperebutkan posisi utama. Sementara itu, pemain muda Geoffrey Torrens juga disiapkan sebagai prospek masa depan di posisi tersebut.
Dan terlepas dari apapun, intinya Barcelona benar-benar mengincar satu gelar Liga Champions musim depan. Dan dengan hadirnya sejumlah pemain-pemain baru yang punya pengalaman, Hansi Flick dengan tangan ajaibnya akan memoles dan menjadikan Barca sebagai raja sepak bola Eropa kembali.